Adifa Sikia Maisa. Hadir, Bu. Cahyani Izwi. Hadir, Bu. Ibnu Aulia Ramadan. Hadir. Kenapa tidak hadir? Sakit, Bu. Sakit, Bu. Oh ini. Jadi kalau misalnya kalian ada yang sakit, berikan suratnya ke ibu. Kaisa Bias Rofi. Hadir, Bu. M Alif. Hadir. Olivia Dwi Rahma. Hadir, Bu. Zidan Maulana Al Hakami. Hadir. Hafiz. Hadir, Bu. Baiklah, jadi yang hadir 8 orang ya. 1 orang lagi sakit. Sudah makan semuanya? Makan pakai apa tadi? Pakai mie. Utamakan makan sarapan pagi pakai nasi. Baik anak-anak, ibu akan mengulang pelajaran minggu lalu. Siapa yang tahu pelajaran minggu lalu apa? Asmaul Husna. Siapa yang tahu kemarin Asmaul Husna? Asmaul Husna. Baik. Siapa yang bisa menyebutkan Asmaul Husna? Siapa yang bisa menyebutkan? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Barik, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fatah, Al-Alim, Nah, makasih, tepuk tangan untuk Hafiz. Berarti kalian masih mengingat pelajaran minggu lalu yaitu Asmaul Husna. Baik, sekarang kita masuk materi baru. Ada yang tahu apa itu materi baru kita? Ada apa? Ada yang tahu pengertian alam terpuji apa? Itu contoh-contohnya, bentuk-bentuknya. Alat terpuji itu adalah akhlak yang baik. Lalu siapa yang bisa menyebutkan apa-apa saja contoh akhlak terpuji? Rendah hati, ikhlas, kasih sayang, rukun, santun, taat Kepada orang tua, taat kepada kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu apa-apa contoh dari akhlak terpuji? Ya, silakan Walid. rendah hati, santun, ikhlas, taat kepada orang tua, kasih sayang, taat kepada kehidupan sehari-hari. Bagus. Tepuk tangan untuk Walid. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang akhlak terpuji. Baik, di sini ada 6 akhlak terpuji. Yang pertama itu rendah hati. Rendah hati itu adalah perbuatan yang tidak merendahkan orang lain.
Rendah hati, persamaan dari rendah hati apa? Tawadu. Tawadu artinya tidak sombong dan tidak angkuh. Jadi ada banyak manfaat dari rendah hati. Siapa yang tahu manfaat dari rendah hati? Ya, silakan Walid. Mempunyai banyak teman, mudah bergaul, dihargai teman, dan dihormati teman. Ya. Jadi ada 4 manfaat dari rendah hati. Ada yang bisa maju ke depan? Nulisnya? Oleh Idan? Udah, yuk aja. Jadi rendah hati itu manfaatnya yang pertama, mempunyai banyak teman. Yang kedua, dihargai, dihormati, dan mudah bergaul. Bagus. Jadi manfaat rendah hati ada berapa, Nana? 4. Yang pertama, Mempunyai banyak teman. yang kedua, yang ketiga, mudah bergaul. Bagus. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas adalah perbuatan yang tidak mencari ridho orang lain, tapi hanya mencari ridho Allah. Bagus. Manfaat kita mempelajari ikhlas apa? Mendapatkan ridho Allah. Contoh dari perbuatan ikhlas apa? Nah, terus Hanya mengharap ridha Allah. Tidak mengharapkan imbalan dari manusia. lalu ada yang berani ke depan? Ada yang berani ke depan? Olid? Jadi manfaat dari kita mempelajari ikhlas itu, yang pertama tidak mengharap imbalan ya. Yang kedua tidak ingin dipuji. Yang ketiga apa? Mengerjakannya dengan Ikhlas. lagi. Satu lagi apa? Mengharapkan ridha Allah. Nah. Jadi ada manfaat kita mempelajari ikhlas dan berbuat ikhlas. Ada 4. Yang pertama, Tidak mengharap imbalan, jangan dipuji, mengerjakannya dengan ikhlas, mengharapkan ridha Allah. bagus. Silakan ditulis pengertian manfaat rendah hati dan manfaat ikhlas. Ya, Jangan coret. dan jangan coret-coret ya. Tulis baik-baik. Tulis yang rapi ya. Nanti akan ibu tanya-tanyakan kalian. Kita belajar yang kedua yaitu santun. Dan santun apa? Halus tutur katanya dengan baik. Santun itu bermanfaat bagi diri kita dan Orang lain. Rasulullah pernah berkata bahwasanya Idan, Senyum adalah sedekah. jadi pahala yang paling mudah dicari yaitu Senyum.
terapkan kepada siapa aja? Semua orang. Apakah kepada tumbuhan juga kita senyum? Tidak. Iya. Baik. Tumbuhan bisa lembut angin. Tidak. Jadi Rasulullah telah banyak memberi contoh kepada kita dan dia pernah berkata bahwasanya senyumlah kamu. Apa Didan? Senyum adalah sedekah. Jadi pahala yang mudah dicari adalah Senyum. Jadi kita harus senyum kepada Semua orang. baik. Hubungan santun itu sangat erat dengan norma sosial dan norma budaya, yang dimana terdapat pada surat Al-Luqman ayat 19 yang artinya sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan gunakanlah suaramu. Sesungguhnya sejelek-jeleknya suara manusia adalah seperti suara keledai. Kalian tahu keledai itu apa? Ya, seperti kambing, seperti domba. Siapa yang tahu pengertian santun? Silakan Idan, maju ke depan, boleh. Ya, silakan ya, ditengok-tengok anak-anak. Kalau nggak muat, taruh bawah aja. Masih muat. Terdapat dalam surah Al-Luqman ayat 19. Baik, anak-anak, Idan akan membacakan pengertian santun dan terdapat dalam surah apa? Silakan Idan. Jadi teman-teman, pengertian santun adalah halus kata-katanya dan baik di lagunya, terdapat dalam surah Luqman ayat 19. Tepuk tangan buat Idan. Baik, dan silakan duduk. Terima kasih. Jadi, pengertian santunnya itu halus, kata-katanya dan baik perilakunya. Terdapat dalam surah Al-Luqman ayat 19. Yang materi keempat yaitu kasih sayang. Siapa yang tahu apa pengertian kasih sayang dan kasih sayang kita kepada siapa aja? Siapa yang tahu? Ya, Caca. Baik, terima kasih Caca. Ya. Anak-anak, jadi Idan, Alif, jadi kasih sayang itu kepada orang tua, teman, saudara, hewan, dan Tuhan. Kenapa kita harus kasih sayang kepada hewan dan tumbuhan juga? Padahal mereka makhluk hidup. ya betul, tepuk tangan Bu Idan. Karena setiap kita manusia saling membutuhkan, dan kita tidak hanya makan dan minum saja. Bukan manusia saja yang mendapatkan makan minum, tapi hewan dan tumbuhan juga. Kalau mereka tidak mendapatkan minum dan makan, maka mereka akan mati. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan makhluk hidup yang beragam-ragam seperti manusia, hewan dan tumbuhan. Jadi kasih sayanglah kepada
Orang-orang. Semua makhluk yang ada di muka bumi. Siapa yang tahu contoh dari kasih sayang? Ya, Saldi maju. Jadi teman-teman, kasih sayang itu harus kepada orang tua, teman, saudara, hewan, tumbuhan. Contohnya, Salbi mempunyai adik berumur 5 tahun. Salbi selalu membantunya mengerjakan tugas. Itu termasuk perbuatan kasih sayang kepada adik. Terima kasih Salbi, silakan duduk. Tepuk tangan buat Salbi. Oke. Jadi ada 4, tinggal 2 lagi. Apa yang 2 lagi tuh? Taat kepada orang tua dan taat kepada kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu taat kepada kehidupan sehari-hari. Jadi taat itu berarti menaati dan melaksanakan peraturan yang ada. Taat itu bisa kepada orang tua, teman, guru, dan taat kepada peraturan lalu lintas. Contoh dari taat kepada orang tua apa? Membantu orang tua. Kalau taat kepada guru, mengerjakan tugas, lalu baik. Taat kepada lalu lintas, peraturan lalu lintas, tidak mengemudi secara ugal-ugalan dan menaati rambu lalu lintas. Lalu materi yang keenam yaitu taat kepada orang tua. Di sini orang tua kita sudah membesarkan kita dari masih dalam kandungan selama 9 bulan. Jadi kita sebagai anak didiknya taat kepada orang tua, tidak melawannya, mendengarkan apa katanya. Apa lagi? Berperilaku sopan dan santun. Jadi yang ketujuh, meneladani perilaku terpuji Nabi Ismail. Siapa yang tahu Nabi Ismail itu siapa? Anak dari Nabi Ibrahim. siapa yang apa? Dijajan. Iya. Siapa yang tahu kisah Nabi Ismail? Angkat tangan. Tidak tahu? Hafiz? Hafiz tahu? Ya, sekarang maju ke depan, lihat Hafiz. Ya, Hafiz maju ke depan. Ya, Hafiz. Nah, silakan dengarkan teman-temannya. Jadi Nabi Ibrahim tidur di dalam mimpinya. Allah memerintahkan bahwa Nabi Ismail harus disembelih. Jadi keesokannya Nabi Ibrahim siap untuk menyembelih Nabi Ismail. Setelah mau disembelih, Nabi Ismail berubah menjadi domba dan Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Ya, kambing. Jadi dari kisah yang disebutkan teman-teman kalian tadi, siapa yang tahu hikmah di balik ini semua? Saya bu. Ya, silakan Caca. Oleh
3 dan 4, yaitu pertama ikhlas, patuh kepada Allah, taat kepada orang tua, kasih sayang. Baik, terima kasih. Tepuk tangan kepada Rida, Mas Hafiz, dan Caca. Silakan duduk. Ya. Di sini Ibu ada games. Kalian suka games? Ya. Jadi di sini Ibu punya kertas. Kertas ini berisi gambar. Silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan, ambil kertasnya. Di situ ada gambar tentang akhlak terpuji. Jadi di sini gamesnya Ibu mau kalian tulis mengenai gambar tersebut, lalu kalian maju ke depan untuk menyimpulkan materinya. Ibu kasih waktu 10 menit. Apa? Kertasnya. Kertasnya terus di buku aja. Di buku aja. Bantu lah, jangan aku. Sini. Kok sah? Sayang. Oke. Bu lagi. Sudah lihat kelompok 2. Bu ya yang baru buatnya bisa lagi. Masih bisa ini. Betul, kasih sayang. Halo. Baik, apakah sudah selesai? Sudah. Apakah sudah selesai? Silakan perwakilan dari masing-masing kelompok ke depan. Idan, Salbi, dan Olip. Gambar 1 siapa? Silakan Idan. Jadi gambar ini tertulis anak ini sedekah dengan ikhlas kepada kakek itu. Dengar. Dengar. Apa itu? Anak ini bersedekah kepada kakek itu. Ya. Jadi itu termasuk perbuatan ikhlas. Gambar yang kedua, Salbi. Oh. Jadi gambar di sini adalah dia kasih sayang kepada adik, membantunya mengerjakan tugas. Termasuk perbuatan kasih sayang kepada adik. Silakan Oleh yang ketiga. Perilaku di gambar ini, perilaku anak ini di gambar ini sedang bersalaman dengan orang tua. Ini menceritakan sikap santun. Ya. Tepuk tangan buat Oleh dan Salbi. Silakan duduk. Jadi materi hari ini kesimpulannya yaitu akhlak terpuji itu terbagi atas 7. Yang pertama rendah hati, ikhlas, santun, kasih sayang, taat kepada orang tua, taat kepada kehidupan sehari-hari, dan meneladani perilaku terpuji Nabi Ismail. Jadi pengertian dari rendah hati itu adalah tidak merendahkan orang lain, mempunyai manfaat yaitu mempunyai banyak teman, dihargai orang, dihormati orang, dan mudah bergaul. Lalu yang kedua itu ikhlas. Ikhlas itu adalah perbuatan yang tidak mengharapkan ridho dari orang lain kecuali ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun manfaat dari ikhlas tersebut ada 4, yaitu tidak mengharap imbalan, tidak ingin dipuji, mengerjakan dengan ikhlas, dan mengerjakan dengan perasaan senang hati yang baik. Yang ketiga ini santun. Santun itu adalah tutur kata yang baik, tutur kata yang halus, dan perbuatan yang baik. Santun itu terdapat dalam surah Al-Luqman ayat 19, yang dimana berjalanlah secara perlahan dan tutur katalah dengan selembut-lembutnya. Namun
sekasar-kasaran suara manusia yaitu seperti suara keledai. Yang keempat yaitu kasih sayang. Kasih sayang itu tidak hanya kepada orang tua, teman dan saudara, tetapi juga kepada hewan dan tumbuhan. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu berbagai banyak makhluk hidup yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tuh tidak hanya kita aja yang bisa makan, tapi tumbuhan hewan juga harus diberikan makanan minuman selayaknya makhluk hidup yang lain. Lalu contohnya itu Sabi itu punya adik berumur 5 tahun dan Sabi itu membantu adiknya untuk mengerjakan tugas. Itu termasuk perbuatan kasih sayang kepada adik. Yang kelima itu taat kepada orang tua. Orang tua di sini adalah seseorang yang membesarkan kita dari saat hamil 9 bulan dan kita tidak boleh durhaka kepadanya, terus harus taat kepadanya. Terus kalau kita disuruh sama orang tua harus dituruti. Contoh taat kepada orang tua itu Mecha membantu ibunya untuk mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, membersihkan rumah, cuci baju. Tapi Bu, Salbi disuruh bantu ini baju, ngepel, sapu, udah. Gitu ya, berarti Sabi termasuk Anak anak pintar yang membantu ibunya mengerjakan tugas. Itu termasuk taat kepada orang tua. Dan kan harus kayak gitu juga, walaupun kalian laki-laki tapi harus bantu ibunya juga. Kayak Sabi nih, ya kan Sabi? Nah, kalau gitu kuat. Telah selesai pertemuan pada hari ini, maka ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan. Siapa yang tahu materi minggu depan? tahu. Apa, Lip? Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, betul. Berarti Alif sudah membaca buku ya sebelumnya? Bagus. Baiklah, ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk minggu depan, yaitu tentang beriman kepada Allah. Buka halaman 149. Sudah nampak? Sudah lihat? Sudah. Jadi minggu depan silakan dikumpulkan ya. Terus ibu akan bertanya kepada kalian mengenai beriman kepada Allah. Sebelum kita pulang, maka kita harus membaca Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Qahhar, ya Alim, ya Qadir, ya Matin, ya Mu'min, ya Rafi, ya Mu'iz, ya Muzir, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Alim, ya Latif, ya Habib, ya Halim, ya Azim, ya Ghaffar, ya Sabur, Al-Wali, Al-Qadir, Al-Hafiz, Al-Muqit, Al-Wasir, Al-Jalil, Al-Karim, Al-Raqib, Al-Mujib, Al-Rashid, Al-Hakim, Al-Wadud, Al-Majid, Al-Barid, Al-Syahid, Al-Haq, Al-Wakil, Al-Qayyum, Al-Matin, Al-Wali, Al-Hamid, Al-Muslim, Haris, Ar-Rasyid, As-Sabur. Tepuk tangan buat semuanya. Alhamdulillah ya, ibu sudah hafal Asmaul Husna.
kita selesai pada hari ini. Jadi silakan anak-anak untuk membersihkan dan merapikan peralatan tulisnya. Sudah. Persiapan pulang. Saya Bagus, sudah. Hafiz. Langsung. Ya, kita berdoa dulu ya, Hafiz. Setan bersihkan. Kalau ada sampah-sampah yang di bawah lacinya silakan dibersihkan ya. Enggak ada. Bu. Udah, enak nih. Ya. Dirapikan tempat duduknya ya. Ketua kelas Idan, silakan siapkan teman untuk persiapan pulang. Ismail Adma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin ya rabbal alamin. Duduk tenang, diam dan rapi. Boleh pulang. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Idan. Right there in top of the world, you can say nothing. Always to just fly away. I don't wanna care. Just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old Baik, friend. siapa yang rapi Ibu tunjuk ya. Boleh pulang. Too scared now, thinking I should call up. I'm not. Meca, I think it's Nanti ya, hard Nak. how we always wait another day. How we Oleh. watch things kids walk away. Hati-hati Oleh. Hafiz, Let's live down, hati-hati ya nak. watch you come and go. Salbi, Salbi. Always will go. Till I sail away. Hati-hati Salbi. I just don't wanna Caca, kiss. Can you be here and I'm good? malam. Alif, hati-hati Alif. Too scared now, Idan. thinking I should call up. I'm not. Rapikan dulu. Hati-hati Adan. Just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up. I'm not.